Waalaikumsalam. Ya, bagaimana nih kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat memang hari ini. Sehat ya. Lagi sibuk apa sekarang? Aktivitas di sekolah lagi persiapan perabotan ada kegiatan siswa dengan pas meeting. Lagi sibuk ya Pak ya, buat persiapan rapot ya Pak ya? Ibu penginputan rapot. Oke, kebetulan saya di sini sebagai observer. Nah, di kegiatan observer ini saya akan melakukan tahapannya. Yang pertama pra-observasi, yang kedua pelaksanaan coaching atau observasi, yang ketiga adalah pasca percakapan ya. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke pra-observasi. Nah, sebelum kita melaksanakan praktek coaching ya Pak ya, nah kegiatan pra-observasi ini kita harus menyepakati dulu rubrik penilaian yang akan digunakan. Bapak sudah baca rubrik penilaian yang ada di LMS? Sudah baca. Sudah ya. Bagaimana menurut Bapak? Setelah mempelajari dan membaca rubrik penilaian di LMS, kayaknya cukup bisa digunakan di kegiatan. Saya berarti kita sepakati saja untuk mempergunakan rubrik penilaian tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan tentang kompetensi coaching. Ya, kita sudah tahu bersama ya kayak bahwa kompetensi coaching itu cukup banyak. Nah, dalam nanti kegiatan coaching tadi yang akan dilakukan, nah kompetensi mana yang akan dikembangkan Pak? Kayaknya saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching yang presence, kemudian pendengaran aktif dan pertanyaan berbobot. 3 kompetensi itu yang 3 kompetensi itu ya yang akan berusaha diterapkan dalam kegiatan coaching. Nah, menurut Bapak kompetensi mana yang akan fokus lebih spesifik lagi untuk saya observasi nanti? Saya akan lebih fokus di kompetensi pertanyaan berbobot dalam praktek coaching nanti. Saya akan fokus pengembangan kompetensi pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya, berarti kita harus fokus pada pengembangan kompetensi tersebut ya. Walaupun di dalamnya misalkan Pak Ip berhasil menerapkan 3-tiganya itu alhamdulillah ya, lebih baik ya. Ya, betul. Oke, sekarang selanjutnya adalah indikator apa saja yang Bapak anggap bahwa pengembangan kompetensi coaching Bapak sudah mencapai target yang diharapkan? Sesuai dengan fokus atau spesifikasi kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu terkait pertanyaan berbobot. Indikator yang akan saya coba kembangkan berupaya untuk mencatat kata-kata kunci yang dinyatakan oleh coach nanti. Kemudian di samping itu juga saya akan berupaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga bisa menggali ide-ide solusi dari permasalahan si coach gitu. Jadi indikatornya dari mulai kata kunci dan yang kedua menggali ide dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya, mudah-mudahan nanti pas kegiatan coaching dapat terlaksana dengan lancar ya Pak ya. Nah, kayaknya sudah cukup kali Pak ya kegiatan diskusi pra-observasi ini. Semua kesepakatan sudah saya catat. Nanti ketika pelaksanaan coaching, nanti saya akan mencatat apa yang terlihat, apa yang terdengar, dan fokus pada pengembangan kompetensi tadi. Pertanyaan berbobot. Ya, baik. Ya, berarti tinggal besok kita akan bertemu lagi ya, melaksanakan praktek coachingnya Pak Ip. Coachingnya siapa Pak? Pak Gunadi. Pak Gunadi. Ya, berarti sampai bertemu besok ya Pak ya? Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ip. Waalaikumsalam Pak Gunadi. Waduh, jauh-jauh di Pak Gunadi sudah datang ke sini ya. Iya Pak Ip. Gimana kabarnya Pak Gunadi hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik dan sehat. Di sekolah sedang sibuk kegiatan apa nih minggu ini? Kebetulan di sekolah itu saya sedang mendapat nilai dan selanjutnya untuk aktivitas anak
rosisan. Selesai pas kemarin ya? Iya, baru selesai pas Pak. Baik, Pak Gunari, ngomong-ngomong nih, kira-kira ada hal apa nih yang mau kita bicarakan? Ini Pak, sengaja saya menghubungi Pak Haji. Sebenarnya saya punya permasalahan sendiri, Pak. Permasalahan yang saya alami selama setengah tahun kebelakang. Itu saya memiliki permasalahan menghadapi beberapa orang siswa. Itu ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal kalau tingkat SMP itu kan minimal anak itu bisa membaca Al-Quran. Nah, jadi saya melihat kenyataan ini berawal dari asumsi-asumsi, ya asumsi-asumsi dari gambaran kanan kiri, gitu ya. Nah, terus kemudian saya mencoba untuk melakukan tes awal. Nah, dan tes awal itu tes awal masuk Pak. Nah, biasanya kan kalau anak baru masuk ke SMP itu kan ada tes awal. Ya, ada tes membaca, tes menulis, dan tes membaca Al-Quran. Pada saat saya ngetes anak itu satu persatu, ya dalam mengajinya, ada beberapa orang anak itu yang sama sekali tidak tahu huruf Pak. Artinya ya bisa disuruh baca alif lam mim ya atau al-baqarah tidak bisa. Kemudian saya suruh membaca juz amma ya qul huwallahu ahad itu kurang tepat. Nah, kemudian saya bertanya kepada tersebut, bagaimana kamu ngaji di mana? Apakah kamu mengaji di rumah? Jawabannya, Pak, saya ngajinya kadang-kadang gitu. Pak, saya ngajinya bersama ustadz saya baru sampai juz amma gitu. Nah, dari situlah asal muasal saya mengungkapkan ini Pak, permasalahan saya ini. Padahal saya bagaimana caranya untuk mengangkat ataupun untuk membuat anak itu bisa membaca Al-Quran gitu. Itu permasalahan saya. Baik, Pak Mudari tadi sudah menceritakan panjang lebar sekali ya terkait permasalahan Pak Gunari. Dan kalau saya menyimpulkan dari pernyataan ataupun apa yang disampaikan Pak Gunari tadi, itu ada beberapa siswa Pak Gunari di kelas yang belum mampu untuk membaca Al-Quran. Ya, betul. Sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Pak Gunari, target atau goal apa nih yang diharapkan dari percakapan kita di hari ini? Jadi harapan saya, saya berbicara dengan Bapak ini, saya bisa mendapatkan solusi, solusi yang baik. Bagaimana cara saya untuk menghadapi ataupun menangani anak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Itu harapan saya Pak. Jadi harapan saya berbicara di sini nih, saya nih itu tadi Pak, harapannya bagaimana anak ini mau minimal mau membaca Al-Quran, ada ada motivasi dalam diri dia untuk mau melakukan ataupun mau membaca Al-Quran dengan sendirinya. Ini sudah jelas saya tangkap dari pernyataan Pak Gunari bahwa harapannya siswa-siswa Pak Gunari berarti nanti ke depan mampu untuk membaca Al-Quran. Ya, betul Pak. Nah, tentu saja kan dari indikasi-indikasi yang Pak Gunari dapatkan tadi dari anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Selama ini upaya yang Pak Gunari lakukan itu apa saja nih? Upaya-upaya yang sudah Pak Gunari lakukan. Tentu saja kan dengan melihat atau menemukan siswa Pak Gunari yang belum bisa baca Al-Quran kan tidak dibiarkan begitu saja. Iya. Upaya yang Pak Gunari lakukan apa? Gini Pak ya,
mungkin gitu Pak ya, saya pernah melakukan kepada anak untuk selalu belajar membaca Al-Quran di rumah bersama orang tuanya, kemudian bersama dengan ustadz ngajinya di rumah. Nah, itu saya himbau ataupun saya memohon kepada anak jangan sampai belajar Al-Quran itu hanya di sekolah, tapi tetap belajar Al-Quran itu yang paling utama di rumah, sama orang tuanya, kemudian nanti sama ustadznya, bukan sama guru ngajinya. Kemudian yang kedua itu saya untuk mengetahui anak itu membaca Al-Quran atau tidak, ataupun anak itu melakukan membaca Al-Quran itu, saya membuat satu tulisan Pak, tulisan kontrol diri kepada siswa. Artinya kontrol diri itu nanti akan ditandatangani oleh guru ngajinya Pak, guru ngajinya ataupun sama orang tuanya kalau dia belajar sama orang tuanya. Itu Pak sementara yang sudah saya lakukan. Sudah dilakukan. Iya. Jadi selama ini Pak Gunari pun tidak diam saja, berarti sudah berupaya. Iya Pak. Iya. Nah, dari upaya-upaya yang dilakukan Pak Gunari tadi, kalau kita buat skala nilai ini Pak Gunari ini dari angka 1, upaya yang dilakukan itu dengan sampai nilai 10, kira-kira posisi sekarang itu hasil dari upaya yang dilakukan Pak Gunari di angka berapa nih saat ini? Ini Pak, kalau kita diskalakan apa yang saya sudah lakukan itu, perasaan saya itu saya sudah melakukan di skala 5. Skala 5 ya? Iya, karena saya melihat, saya menyadari kalau untuk menggugah menggugah anak itu untuk mengaji itu memang tidak seperti membalikan telapak tangan. Oleh sebab itu saya merasa baru 5 skalanya Pak. Sudah dilakukan upaya sama Pak Gunari pun Pak Gunari masih merasa ini masih di skala 5 nih. Iya Pak, betul. Ya kan target yang tadi disampaikan oleh Pak Gunari kan menginginkan agar semua siswa yang belum bisa baca ini yang mampu sekarang untuk baca. Betul masalahnya. Nah, berarti kan secara tidak langsung target Pak Gunari kalau di skala tadi itu di angka berapa nih ingin dicapai target ini? Target saya Pak itu harapan dan keinginan saya nih, harapan saya ya. Kalau untuk keidealan 10 Pak ya. Ideal itu 10. Tapi di sini saya mengharapkan target itu 8 Pak. 8 ya. Angka 8 karena itu tadi Pak, kalau ke angka 10 itu mungkin terlalu cepat sekali, tapi kalau saya melihat ke jangka menengahnya itu ke angka 8, kalau ke jangka panjangnya ke angka 10 Pak. Berarti target Pak Gunari di angka 8, dari 8 lumayan cukup jauh juga tentang betul Pak. Nah, untuk mencapai target tersebut, upaya yang dilakukan Pak Gunari selain tadi kan beberapa upaya dilakukan sudah, tapi Pak Gunari masih merasa masih di angka 5 tadi. Nah, upaya lainnya melihat potensi yang dimiliki oleh siswa-siswa Pak Gunari, pendapat Pak Gunari upaya apa lagi nih yang kira-kira sangat bagus untuk bisa mencapai target goal tadi yang bisa mencapai. Jadi idealnya Pak ya, idealnya anak itu mau membaca Al-Quran itu kan idealnya dari rumah, nah, yang dibimbing oleh orang tuanya dan dari guru ngajinya, itu kan Pak ya idealnya. Nah, yang saya akan lakukan nanti, itu, jadi saya awal mula mengidentifikasi ya, ini anak ini kenapa sih nggak mau tidak bisa membaca Al-Quran. Ya saya melakukan home visit ke rumah anak tersebut, menanyakan kepada orang tuanya dia coba sejauh mana dia mengaji di rumah, sama siapa dia mengaji, ataupun kapan waktu ngajinya. Itu saya bertanya dulu kepada orang tua Pak. Nah setelah saya melakukan itu, maka saya akan membuat pemetaannya. Jadi anak-anak yang sudah
bisa membaca Al-Quran itu akan saya petakan menjadi beberapa kelompok Pak. Nah di dalam kelompok itu terdiri dari anak yang tidak bisa membaca Al-Quran, ya kalau kata saya itu tutor sebaya. Tutor sebaya. Jadi anak-anak ini mengaji kepada temannya. Nah karena asumsi saya kalau mereka mengaji dengan temannya, apalagi teman yang dia pilih dengan sendirinya, itu akan leluasa, akan lebih enjoy lah dia untuk berbicaranya daripada berhadapan langsung dengan guru gitu. Mungkin kalau dengan guru kan kadang suka nervous dan lain sebagainya. Itu yang pertama Pak. Yang selanjutnya saya dari tutor sebaya itu, nah nanti kita buat, saya izin dengan kepala sekolah dan kurikulum untuk membuat eskul eskul membaca Al-Quran di luar jam pelajaran dengan bentuk tutor sebaya ya. Kemudian yang kedua dijadikan ekskul untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan siswa untuk mampu membaca Al-Quran. Iya betul Pak. Nah kemudian dari upaya tadi yang disampaikan Pak Gunari, menurut Pak Gunari ada hambatan tidak untuk pencapaian upaya tadi? Ada hambatan tidak? Kalau hambatan pasti ada ya Pak ya. Namanya kita ingin melakukan yang baik ataupun ingin melakukan yang terbaik itu pasti ada Pak hambatan. Yang pertama itu hambatannya kepada siswa yang tutor sebaya tadi. Kemungkinan bercanda ya kan, saya namanya teman gitu kan, ngajinya mungkin bercanda. Nah itu terus yang kedua kalau dari eskulnya itu hambatannya dari siswanya kadang suka mengulur-ulur waktu gitu Pak. Kadang dari diri saya sendiri pun kemungkinan saya nggak ada waktunya pada saat jadwal untuk belajar mengaji di eskul tadi saya tidak hadir. Nah itu hambatan-hambatannya. Kalau dari diri saya itu Pak, kemungkinan saya terbentur dengan tugas dinas ya. Atau kalau dari siswanya kita bercanda dan sebagainya. Bisa memastikan Pak Gunari dari upaya tadi dengan melakukan tutor sebaya, mengadakan ekskul, kemudian hambatan juga tadi ada hambatan, bisa memastikan Pak Gunari bahwa bisa teratasi hambatan-hambatan itu dalam rencana tadi pelaksanaan kegiatan itu. Insya Allah Pak akan saya lakukan ya untuk meminimalkan hambatan tadi ya. Pada saat tutor sebaya kita hadir di situ Pak, agar jangan sampai anak itu dalam mengajinya ataupun dalam belajar mengaji dengan temannya itu bercanda. Nah kita hadir di situ sebagai pengontrol daripada kegiatan mengaji tersebut gitu Pak. Berarti Pak Gunari sudah melakukan sendiri ya tadi ya? Iya Pak. Dengan pola tutor sebaya dan mengadakan ekskul. Iya. Nah rencananya kapan mau diterapkan pola ataupun upaya kegiatan tutor sebaya dengan ekskul ini? Insya Allah Pak, kalau kalau ditanya kapan akan dilakukan, saya akan melakukan 3 hari ke depan. 3 hari ke depan? Iya, 3 hari ke depan, karena waktu 3 hari itu saya membuat perencanaan dulu, kemudian nanti setelah waktunya saya akan eksekusi Pak 3 hari ke depan. Baik. Alhamdulillah Pak Gunari berarti akan mencobanya 3 hari ke depan. Iya. Tentu saja dari obrolan ini ya saya pun jadi penasaran. Iya Pak. Kira-kira Pak Gunari bisa menjamin saya bisa mengetahui hasil ini gimana? Nanti akan saya hubungi Pak begitu. Nah setelah saya melakukan 3 hari ke depan, kemudian kan nanti hasil yang saya lakukan tadi nanti akan saya hubungi Pak Ibu tadi untuk mengetahui, untuk saya ceritakan hasil yang saya
lakukan tadi 3 hari ke depan itu Pak. Jadi informasinya nanti saya akan hubungi Bapak. Wah, mantap juga nih Pak Gundari ya. Iya Pak. Rasa kita sudah sampai di ujung pembicaraan kita nih. Iya Pak. Sudah bisa mendapatkan manfaat lah dari Iya. Nah, dari percakapan kita dari awal tadi, Pak Gundari bisa menyimpulkan apa untuk pertemuan kita ini? Ya, gini Pak, karena saya telah menyampaikan keluh kesah saya tentang anak yang tidak bisa mengaji. Kemudian dari obrolan-obrolan ini, akhirnya saya mendapatkan kesimpulan, mendapatkan solusi dari kegiatan yang saya lakukan ini. Yaitu kegiatannya saya melakukan identifikasi masalah terkait anak kenapa nggak bisa ngaji, yaitu dengan memvisit, kemudian dengan bertanya kepada orang tuanya di rumah dan sebagainya. Nah kemudian saya melakukan kegiatan di sekolah itu dengan tutor sebaya. Jadi anak-anak yang tadinya yang sudah bisa ngaji ini saya petakan untuk mengatasi ataupun untuk mengajari, membimbing, menuntut anak yang tidak bisa ngaji ini. Dan yang terakhir itu dengan saya membuat eskul Pak, eskul membaca Al-Quran di luar jam pelajaran. Baik Pak Gundari, sebelum kita akhiri nih pertemuan ini, saya pastikan kembali kapan rencana untuk bisa konfirmasi ke saya? Insya Allah Pak, dalam waktu dekat. Nanti saya akan hubungi Bapak hasil yang saya sudah lakukan gitu Pak. Dan saya juga merasakan gitu Pak, merasa lega sekarang ya, Bapak telah bisa menjadi teman bicara saya untuk mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi anak yang tidak mampu membaca Al-Quran. Ya. Baik, sekali lagi Pak Gundari, saya ucapkan terima kasih nih. Iya Pak, sama-sama Pak, sama-sama. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan Pak Gundari bisa terwujud dan amin, bisa secepatnya bisa mengetahui hasilnya. Iya Pak, insya Allah segera kita ketemu. Nanti saya nunggu kabar dari Pak Gundari. Iya Pak, siap. Baik, terima kasih Pak Gundari. Iya sama-sama Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, gimana? Bagaimana Pak kegiatan coachingnya tadi? Alhamdulillah lancar dengan ya, meskipun di awal-awal saya cukup agak grogi, tapi setelah berjalan, setelah saya mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh Koci, saya bisa menangkap betul apa yang menjadi permasalahan dan saya bisa menggali dengan melakukan identifikasi seperti itu. Nah, apa yang dapat Bapak simpulkan apabila disesuaikan dengan kesepakatan kita waktu di praobservasi? Baik, di praobservasi memang saya ingin mencoba memfokuskan di kompetensi pertanyaan yang berbobot. Iya. Saya juga di kegiatan identifikasi dengan Koci, saya coba tanya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi, pertanyaan terbuka, dan Koci pun menemukan solusi yang terbaik menurut dia. Setelah saya panjang-panjang dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi, akhirnya di akhir itu si Koci, yaitu Pak Gundari, bisa menemukan solusi terbaik menurut pendapatnya yang nanti akan dipraktikkan untuk dilaksanakan di sekolahnya dengan siswa gitu. Iya. Jadi itu kesimpulannya terkait dengan pertanyaan berbobot tadi ya. Nah selanjutnya saya akan membacakan hasil pengamatan saya yang saya lihat, yang saya dengar dari kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama, apa yang Bapak praktekkan dalam kegiatan coaching menurut saya sudah sesuai dengan alur firman. Jadi kalau dilihat dari tujuan, tadi coach menyimpulkan permasalahan yang dialami oleh coaching. Selanjutnya menanyakan tujuan dari pembicaraan tersebut. Ini sudah mewakili dari pertanyaan
ke tujuan. Ya. Yang kedua, identifikasi permasalahan. Terlihat coach mengidentifikasi permasalahan, mulai dari upaya yang telah dilakukan, upaya yang akan dilakukan, hambatan-hambatannya, dan lain-lain, sehingga si coach bisa menemukan solusinya sendiri. Selanjutnya di rencana aksi juga coach menanyakan tentang pelaksanaan kapan solusi tersebut akan dilaksanakan. Terakhir adalah tanggung jawab. Coach juga menanyakan tentang kesimpulan, perasaan, dan agenda selanjutnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi oleh coach itu sudah sesuai dengan alur cerita. Dan juga kegiatan coaching yang sudah dilakukan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu pemaparan dari saya. Nah, untuk selanjutnya satu lagi pertanyaan ya Pak ya. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Baik, seperti yang saya pahami itu Bu ya, jadi kompetensi coaching itu kan sangat banyak, tapi saya juga fokus di 3 kompetensi itu ya. Presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 kompetensi yang awal tadi, presence dengan mendengarkan aktif, saya rasa saya sudah mampu karena saya harus betul-betul mendengarkan secara seksama dan aktif ketika seorang coaching menyampaikan keluh kesahnya atau masalahnya. Ya, saya memang masih merasa belum bisa ini mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang terbuka. Jadi ke depan pun saya akan mempelajari bagaimana caranya untuk bisa memunculkan kemampuan saya untuk menggali potensi coaching dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dia pun terarah untuk menemukan solusinya sendiri dari dalam diri sendiri. Jadi potensi ke depan yang terus akan saya kembangkan masih pada potensi pertanyaan berbobot. Tapi selama pengamatan tadi alhamdulillah tidak ada pertanyaan tertutup. Ya. Jadi menurut saya kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan itu sudah bagus, sudah sesuai. Nah, mudah-mudahan ke depan kegiatan coaching seperti ini bisa dilaksanakan kepada coaching yang lainnya.